Belakangan ini, kata revolusi industri keempat sering digemakan oleh banyak orang. Revolusi industri generasi keempat sering diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi machine learning dan AI atau artificial intelligence. Apa itu revolusi industri keempat dan bagaimana hal tersebut akan memberikan sumbangsi terhadap profesi akuntan? Revolusi industri adalah berubahnya tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber, yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, cloud computing, sistem big data, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Apa saja tahap-tahap revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri pertama dimulai pada abad ke-18 ditandai dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Munculnya mesin-mesin ini seakan menggantikan peran manusia atau hewan seutuhnya yang masih terbatas. Revolusi industri kedua dimulai pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal dan mesin listrik serta standarisasi industri guna meningkatkan produksi barang. Revolusi industri ketiga dimulai pada abad ke-20 ditandai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi untuk mendorong level baru otomatisasi produksi. Dan saat ini kita berada di era revolusi industri keempat yang ditandai dengan kegiatan manufaktur yang terintegrasi dengan teknologi wireless dan big data secara masif. Disruptive technology hadir begitu cepat dan pesat sehingga memberikan ancaman bagi industri-industri raksasa. Di era yang baru ini, ukuran perusahaan tidak perlu besar, namun perusahaan tersebut haruslah lincah dalam memanfaatkan teknologi dan informasi. Yang pertama, shorten time to market, yaitu siklus inovasi yang lebih singkat, produk yang lebih kompleks, serta volume data yang lebih besar. Yang kedua, increase flexibility, yaitu mass production yang lebih terindividualisasi, pasar yang volatile, serta produktivitas yang tinggi. Yang ketiga, boost in efisiensi, yaitu efisiensi energi dan sumber daya menjadi faktor kompetisi yang kritikal. Bentuk kegiatan ekonomi pada revolusi industri keempat yaitu adanya marketplace, sharing economy, smart appliances, dan e-education. Revolusi industri keempat di bidang transportasi, contohnya di Indonesia terdapat layanan seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain-lain, yang merupakan transformasi dari industri transportasi formal. Kemudian pada bidang retail, di Indonesia ada berbagai macam e-commerce, beberapa di antaranya adalah Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan lain-lain. Di bidang keuangan, saat ini banyak lembaga keuangan menggunakan AI atau Artificial Intelligence untuk mendeteksi penipuan dalam bertransaksi, melakukan pembayaran online, pinjaman online, kegiatan keuangan lainnya yang dapat dilakukan secara online, seperti GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Pada bidang kesehatan dan pendidikan, terdapat layanan seperti Halodoc, Halodokter, Klik Dokter yang memiliki fitur dapat berkonsultasi dengan dokter hingga memesan obat secara online. Sedangkan pada bidang pendidikan, terdapat layanan seperti Ruang Guru, Zenius, Kuiper, dan lain sebagainya sebagai media belajar maupun kursus menambah keterampilan secara online. McKinsey Global Institute menyimpulkan hasil kajian risetnya terkait dampak besar dari perubahan industri keempat. Dunia perindustrian berbasis pemanfaatan otomatisasi mesin dan robotika terdampak paling luas karena berpengaruh pada sektor penyerapan tenaga kerja.
Di lain sisi, akan diperoleh efek positif pada revolusi industri ini sebab otomatisasi dan digitalisasi turut meningkatkan produktivitas pekerjaan. McKinsey memprediksi perkembangan industri keempat akan menghilangkan sekitar 800 juta lapangan kerja yang sudah ada. Terdapat pekerjaan yang tetap eksis di era revolusi industri keempat. Yang pertama, pada bidang teknologi komunikasi terdapat profesi analis data, pengembang perangkat lunak, dan pengembang aplikasi atau program. Pada bidang industri kreatif terdapat profesi pekerjaan seniman dan desainer grafis. Pada bidang profesional terdapat profesi ahli matematika, aktuaris, statistik, dan ahli teknik. Dan pada bidang pelayanan kesehatan terdapat profesi dokter, perawat, serta asisten jasa kesehatan. Kemudian bagaimana tren transformasi kinerja akuntan dampak terjadinya revolusi industri keempat? Yang pertama, dengan artificial intelligence dapat kodifikasi entry akun, analisis kontrak, dan identifikasi transaksi. Dengan blockchain dapat merubah penilaian ekonomi dari aset dan rekonsiliasi pembukuan tidak diperlukan lagi. Dengan cyber risk terdapat kontrol yang baru pada detection, response, dan resilience, dan juga pendekatan eksternal yang dinamis. Dengan big data analytics dapat menyediakan sumber baru data non-finansial dan membantu keputusan khusus dan menyediakan penilaian serta hard evidence. Terdapat beberapa gambaran akuntansi di masa depan. Yang pertama, data akuntansi berbasis cloud. Yang kedua, akuntansi mendapat pengaruh kekuatan penggunaan big data. Yang ketiga, akuntansi akan mengintegrasikan informasi keuangan non-tradisional dalam sistem modern. Yang keempat, pekerjaan akuntansi bersifat efisien dan mobile. Yang kelima, peran akuntansi berubah secara radikal. Awareness yaitu menjadi lebih aware atau sadar terhadap perkembangan revolusi industri keempat dengan melihat kesempatan yang akan muncul. Pada education, contohnya diberi pengetahuan tentang efek sosial dari intelligent system dan bagaimana menghadapinya. Kemudian mengadakan pelatihan tertentu seperti pelatihan coding, manajemen informasi dalam shared platforms, dan keperluan real-time accounting pada stakeholders. Pada professional development atau pengembangan profesional dapat meningkatkan kinerja organisasi profesi beserta program pengembangan profesionalnya untuk melakukan presentasi online maupun face-to-face tentang perkembangan revolusi industri keempat dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak bagi anggota organisasi profesi. Dibutuhkan reaching out karena akuntan kurang memiliki kontrol atas data-data sehingga harus dibentuk lingkungan yang transdisciplinary mix of advisor. Contohnya seperti konektivitas antara engineers dan akuntan harus terbangun agar informasi akuntansi didapat dan dijaga dengan baik. Sebagai akuntan di revolusi industri keempat, ada beberapa keterampilan yang harus dikembangkan dan dimiliki. Contohnya pada technical skill seperti olah data, statistika, visualisasi, kemudian pada soft skills bisa berkomunikasi, berpikir kritis, eksperimentasi, dan questioning. Pada era revolusi industri keempat ini, tantangan penyiapan sumber daya manusia yang mampu bersaing di dunia global menjadi semakin besar dan kompetitif. Oleh karena itu, manusia diharapkan dapat berinteraksi dengan teknologi sehingga menimbulkan kapabilitas yang benar-benar baru dan luas bagi manusia.